Sebuah kisah nyata mistis menikah dengan jin di bawah jembatan Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar channel kami berkembang. Ini dia ceritanya sambil ngopi lebih asyik. Malam itu, gerimis turun membasahi Yogyakarta. Baradus, seorang pemuda pekerja keras, melintasi sebuah jembatan tua di tepi kota. Udara dingin menusuk tulang, dan cahaya lampu jalan tampak redup, menyisakan bayangan gelap di bawah jembatan. Ketika Baradus melangkah lebih jauh, telinganya menangkap suara aneh. Sebuah tangisan halus, lirih namun memilukan, menggema dari bawah jembatan. Ia berhenti, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya halusinasinya. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya bergema di udara malam. Tak ada jawaban, hanya suara air sungai yang mengalir pelan. Tapi suara tangisan itu terus terdengar, seolah memanggilnya. Dengan hati-hati, Baradus melangkah menuruni tebing curam menuju bawah jembatan. Di sana, ia melihat seorang wanita muda duduk di atas batu besar, tubuhnya berselimutkan kabut tipis. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajahnya, dan bahunya berguncang karena tangis. Baradus merasa iba. "Mbak, kamu kenapa di sini malam-malam? Apa kamu butuh bantuan?" tanyanya. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya cantik, tapi pucat seperti bulan yang redup. Matanya memandang Baradus dengan tatapan sedih yang mendalam. "Aku tersesat," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Aku tak tahu harus kemana." Baradus mengulurkan tangan. "Aku bisa membantumu. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat aman." Wanita itu ragu sejenak, lalu menerima uluran tangannya. Saat tangan mereka bersentuhan, Baradus merasakan dingin luar biasa menjalar ke tubuhnya, membuatnya gemetar. Tapi ia menahan diri dan membawa wanita itu ke atas jembatan. "Apa namamu?" tanya Baradus, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. "Sari," jawab wanita itu singkat. "Terima kasih sudah peduli padaku." Setelah memastikan Sari terlihat baik-baik saja, Baradus pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, sebelum ia pergi, Sari memanggilnya. "Baradus," katanya, meskipun Baradus yakin ia belum menyebutkan namanya. Ia berhenti. "Iya, jangan lupakan aku." Suaranya lembut, tapi entah kenapa terdengar seperti peringatan. Malam itu, Baradus merasa gelisah. Ia tidak bisa melupakan Sari. Siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana dia tahu namanya? Ketika akhirnya tertidur, mimpi aneh menghantuinya. Dalam mimpinya, ia kembali ke jembatan, tapi kali ini Sari berdiri di tepi sungai, mengenakan kain putih panjang yang melambai tertiup angin. "Kembali padaku, Baradus," katanya, matanya bersinar seperti bara api. "Aku sudah menunggumu terlalu lama." Baradus terbangun dengan nafas terengah-engah. Dadanya terasa berat, dan di udara malam yang sunyi, ia mendengar suara samar, tawa lembut yang menggema seperti bisikan di telinganya. Baradus bangun dengan kepala pening. Matahari sudah mulai naik, tapi perasaan dari mimpinya semalam masih menghantui. Sambil menyeruput kopi panas buatan ibunya, ia mencoba mengabaikan bayangan Sari yang terus muncul di pikirannya. Namun, rasa ingin tahu menguasainya. Siapa sebenarnya wanita itu? Setelah selesai bekerja di bengkel, Baradus memutuskan untuk bercerita pada sahabatnya, Roni, seorang pria ceria yang suka bercanda. "Ron, kau tahu nggak soal jembatan tua di dekat kali itu? Pernah dengar cerita aneh?" Roni, yang sedang sibuk mencabut duri ikan dari mulut kucing jalanan, langsung menoleh dengan ekspresi dramatis. "Jembatan itu? Waduh, Bar, katanya sih ada penunggunya. Dulu aku pernah dengar orang hilang di sana. Jangan-jangan kau ketemu jin cantik, ya?" Baradus tertawa kecil, meskipun sedikit gugup. "Nggak tahu juga. Aku cuma bantu cewek yang tersesat. Namanya Sari." Mendengar itu, Roni langsung menjatuhkan ikan dari tangannya. "Sari? Kau pasti bercanda. Itu nama jin yang sering disebut-sebut di kampung sebelah." Ia menirukan suara menyeramkan sambil melambaikan tangannya seperti hantu. "Jangan-jangan dia suka sama kau, Bar. Hati-hati nanti dibawa kawin di alam gaib." "Ah, kau ini suka bikin cerita aneh," balas Baradus, meskipun lelucon Roni justru membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba mengabaikan cerita itu dan memutuskan pulang lebih awal malam itu. Malam itu, di bawah jembatan, malam kembali turun, dan Baradus mencoba tidur lebih awal. Tapi seperti dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di bawah jembatan. Sari berdiri di sana, wajahnya terlihat lebih bersinar dari sebelumnya. Ia tersenyum manis, tapi ada sesuatu di balik senyumnya yang terasa salah. "Baradus,
Kau kembali, katanya dengan suara lembut. Kau pria yang baik. Aku ingin kita selalu bersama. Baradus mencoba menjawab, tapi suaranya seolah terperangkap di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat saat Sari mendekatinya, wajahnya semakin dekat. Tiba-tiba, mimpi itu berubah menjadi gelap, dan Baradus merasa terperangkap. Saat ia terbangun, ia mendapati tubuhnya dingin seperti es. Di luar rumahnya, suara kucing mendengkur terdengar nyaring, diiringi suara seperti seseorang tertawa pelan. Baradus mengintip keluar, tapi tidak ada apa-apa. Aku nggak boleh terlalu paranoid, gumamnya sambil berusaha menenangkan diri. Hari berikutnya, lucu tapi aneh. Roni mengunjungi Baradus di rumah. Jadi gimana, Bar? Udah ketemu lagi sama calon istrimu yang gaib itu? Tanyanya sambil tertawa lebar. Baradus, yang masih merasa tidak nyaman, mencoba mengabaikan ejekan itu. Nggak usah bercanda, Ron. Aku serius. Ada yang aneh. Aku mimpi ketemu dia lagi. Serius? Roni tiba-tiba mengangkat alisnya, lalu pura-pura berpikir keras. Bar, jangan-jangan dia ngincar kau karena kau ganteng. Tapi ya, kalau kau kawin sama Jin, untung juga. Nggak perlu beliin emas kawin, kan? Tinggal kasih daun pisang. Baradus tidak bisa menahan tawa mendengar ucapan Roni. Kau ini memang bisa bikin suasana jadi lucu. Tapi aku serius. Aku takut ini bukan hal biasa. Roni akhirnya setuju untuk menemani Baradus kembali ke jembatan itu malamnya. Kalau ada apa-apa, kau lemparkan aku dulu ke Jin itu biar dia kenyang sebelum makan kau, candanya. Malam kedua di jembatan. Malam itu, Baradus dan Roni kembali ke jembatan dengan membawa senter. Roni, dengan gayanya yang kocak, terus bercanda sepanjang jalan. Bar, kalau ketemu lagi, coba tanya. Jin ini suka nasi goreng nggak? Aku bawa sedikit nih buat sesajen. Namun, sesampainya di jembatan, suasana berubah serius. Angin dingin bertiup kencang, dan bau aneh seperti bunga melati tercium di udara. Bar, aku nggak suka ini, bisik Roni. Serius, ini bukan bau biasa. Mereka menuruni tebing menuju bawah jembatan. Di sana, sosok Sari sudah menunggu, berdiri dengan anggun di atas batu besar seperti malam sebelumnya. Rambut panjangnya melambai-lambai meski tak ada angin. Baradus, panggilnya dengan suara lembut. Kau kembali. Aku senang. Roni mematung di tempat, wajahnya pucat. Bar, itu dia nyata. Sari menoleh pada Roni dengan senyum yang dingin. Temanmu ini lucu sekali, katanya sambil menatap Roni. Tapi aku hanya ingin kau, Baradus. Baradus mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat. Sari mendekat, dan tiba-tiba ia mengangkat tangannya ke arah Roni. Angin kencang berhembus, membuat Roni terpental ke belakang dan jatuh ke sungai. Roni, yang basah kuyup, berteriak sambil memegang kepalanya. Bar, Jinmu ini nggak suka bercanda rupanya. Sari tertawa kecil, suara tawanya menggema di bawah jembatan. Jangan takut, Baradus. Aku hanya ingin kita selalu bersama. Tak ada yang akan memisahkan kita. Roni basah kuyup. Roni berusaha memanjat tebing licin setelah jatuh ke sungai. Sementara itu, Baradus masih terpaku menatap Sari. Sari, kau ini apa sebenarnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Sari tersenyum lembut, tapi tatapan matanya mengisyaratkan sesuatu yang menyeramkan. Aku hanyalah penjaga di sini. Tapi kau istimewa, Baradus. Kau berbeda. Aku ingin kau selalu bersamaku. Roni, yang akhirnya berhasil naik, langsung berteriak sambil menunjuk ke arah Sari. Hei, Jin cantik. Kalau kau suka Baradus, ambil saja dia, tapi jangan libatkan aku. Aku cuma tukang bengkel, nggak ada apa-apanya buat Jin. Sari menoleh ke arah Roni, senyumnya menghilang. Kau terlalu banyak bicara. Dengan satu gerakan tangannya, Roni kembali terpental, kali ini ke semak-semak. Aduh, Roni mengadu sambil bangkit, rambutnya penuh daun dan ranting. Bar, Jin ini serius. Aku nggak bisa terus-terusan jadi bola pantulannya. Baradus akhirnya memberanikan diri berbicara. Sari, aku nggak tahu apa maksudmu, tapi aku nggak bisa terus begini. Aku punya kehidupan di luar sini. Sari mendekat, suaranya penuh pesona. Tapi, Baradus, hidupmu akan jauh lebih baik denganku. Kau tak perlu lagi bekerja keras. Segala yang kau inginkan bisa jadi milikmu. Hanya kau dan aku selamanya. Gangguan konyol dari Roni. Sementara Baradus dan Sari berbicara, Roni mulai mengeluarkan telepon genggamnya. Dengan setengah takut, ia mulai merekam. Nggak ada yang bakal percaya aku ketemu Jin cantik kalau nggak ada buktinya, gumamnya pelan. Tapi saat ia mencoba mengambil gambar,
layar ponselnya langsung berwarna hitam. Sari menoleh tanpa menatap Roni secara langsung. "Apa yang kau lakukan, manusia bodoh?" Suaranya lembut, tapi jelas terdengar ancaman. Roni terkesiap. Enggak, aku cuma ngecek sinyal." "Beneran?" Ia buru-buru menyembunyikan ponselnya di saku celana. "Tapi jujur, kalau kau jadi influencer jin, pasti viral." Baradus yang tegang pun hampir tertawa mendengar celetukan Roni, tapi ia buru-buru kembali serius. "Sari, aku nggak bisa menerima tawaranmu. Aku hanya manusia biasa." Sari menghela napas panjang, seperti seorang ratu yang merasa kecewa. "Kalau begitu, aku akan menunggumu, Baradus. Tapi ingat, ikatan kita sudah dimulai. Kau tak bisa begitu saja menghindar dariku." Setelah berkata demikian, Sari menghilang seperti kabut yang tertiup angin, meninggalkan Baradus dan Roni di bawah jembatan. Pulang dengan ketakutan, Baradus dan Roni berjalan cepat meninggalkan jembatan. Roni masih mengomel sepanjang jalan. "Bar, aku serius, kau harus cari dukun buat urusin ini. Kalau enggak, hidupmu bakal ribet. Bayangkan kalau dia tiba-tiba muncul waktu kau mandi. Serem, kan?" Baradus menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu harus bagaimana, Ron. Ini semua terlalu aneh." Saat mereka sampai di rumah Baradus, Ibu Baradus menatap mereka dengan heran. "Kalian kenapa basah dan kotor begitu? Main petak umpet di kali?" "Bu, kalau aku cerita, Ibu nggak bakal percaya," jawab Roni sambil memeras bajunya. "Tapi kalau Ibu tahu ada jin cantik yang jatuh cinta sama Baradus, apa Ibu bakal setuju?" Ibu Baradus mengangkat alis. "Jin cantik? Apalagi ini? Jangan bercanda yang aneh-aneh." Baradus menatap ibunya dengan ragu. "Bu, mungkin ada sesuatu yang harus aku bicarakan." Konsultasi dengan Mbah Surti. Keesokan harinya, atas saran Roni, Baradus pergi menemui Mbah Surti, seorang tetua kampung yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Roni, tentu saja, ikut serta, dengan alasan kalau ada yang aneh, ia bisa segera kabur duluan. Di rumah bambu kecil Mbah Surti, mereka disambut oleh seorang wanita tua yang tampak bijaksana, tapi sedikit usil. "Baradus, aku sudah dengar cerita tentangmu dari angin malam," kata Mbah Surti sambil menyeduh teh. "Kau bertemu penunggu jembatan itu, ya?" Baradus mengangguk pelan. "Iya, Mbah. Namanya Sari. Dia bilang dia ingin aku bersamanya selamanya." Mbah Surti tertawa kecil. "Itu karena kau sudah melanggar wilayahnya. Penunggu seperti dia mudah terikat pada manusia yang menunjukkan perhatian. Kau membantunya malam itu, bukan?" Baradus merasa semakin bingung. "Jadi apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku nggak mau terjebak dalam situasi ini." Mbah Surti menghela napas. "Kalau kau menolaknya dengan cara yang salah, dia bisa marah besar. Tapi kalau kau terus menuruti keinginannya, hidupmu tak akan lagi menjadi milikmu. Aku akan membantumu, tapi kau harus siap menjalani ritual untuk memutus ikatan ini." Roni, yang duduk di sudut, langsung berbisik. "Bar, ini kayak film horor. Kalau tiba-tiba ada lampu mati, aku keluar duluan, ya." Ritual yang gagal kocak. Malam itu, Mbah Surti meminta Baradus untuk membawa sesajen ke bawah jembatan. Baradus dan Roni pergi dengan hati-hati, membawa sekeranjang pisang, bunga, dan dupa. Tapi saat tiba di sana, Roni tidak bisa menahan diri untuk membuat lelucon. "Bar, kau yakin jin ini nggak suka sate kambing? Kalau iya, sesajen ini kurang lengkap," kata Roni sambil mengendus pisang. Baradus menggelengkan kepala. "Ron, fokus. Kalau kau terus bercanda, bisa-bisa kita malah kena celaka." Ritual dimulai, tapi tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan dupa dan membuat bunga beterbangan. Dari balik bayangan jembatan, Sari muncul, kali ini wajahnya tampak lebih dingin. "Baradus, aku bilang aku akan menunggumu. Tapi kenapa kau membawa orang-orang ini untuk mencoba menjauh dariku?" Baradus mencoba menjawab, tapi lagi-lagi tubuhnya terasa kaku. Sari menatap Mbah Surti dengan tajam. "Kau berani mencoba memisahkan aku darinya?" Roni, yang melihat situasi semakin tegang, langsung berteriak, "Mbah, ritualnya gagal. Mbah, gimana kalau kita lari sekarang?" Penutup episode. Sari semakin mendekat ke arah Baradus, sementara Mbah Surti mencoba melantunkan mantra. Namun, sebelum ada yang bisa terjadi, Roni, dengan paniknya, melemparkan pisang dari sesajen ke arah Sari sambil berteriak, "Ambil ini saja sebagai pengganti Baradus." Sari menghentikan langkahnya, menatap pisang itu sejenak, lalu tertawa kecil. "Kalian ini lucu sekali.
tapi aku tidak mudah melepaskannya. Dengan satu hembusan napas, Sari menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan. Ron, kau serius melempar pisang ke Jin? Tanya Baradus dengan wajah tak percaya. Hei, itu ide terbaikku saat ini, balas Roni. Dan lihat, kita masih hidup, kan? Awal yang kacau. Pagi itu, Baradus terbangun dengan perasaan campur aduk. Setelah kejadian semalam, ia tak bisa memikirkan hal lain selain bayangan Sari dan ritual yang gagal total. Di dapur, Roni sedang asyik menggoreng tempe sambil bersenandung, seolah tidak ada yang terjadi. Ron, kau kenapa bisa santai sekali setelah semua yang terjadi? Tanya Baradus, duduk di meja makan. Bar, kau harus belajar dari aku, kata Roni sambil membalik tempe. Dalam situasi seperti ini, kuncinya cuma satu, pura-pura bodoh. Kalau kau terlalu mikirin Jin itu, nanti malah stres. Lagian, aku rasa dia cuma iseng aja, kok. Baradus mendesah. Iseng? Kau lupa dia hampir menenggelamkanmu di sungai. Ya, tapi aku masih hidup, kan? Balas Roni dengan santai. Lagian, kalau dia benar-benar mau mengambilmu, dia pasti sudah melakukannya semalam. Jadi santai aja, Bar. Hidup ini terlalu singkat untuk takut sama Jin cantik. Sari yang semakin dekat. Hari itu, Baradus mencoba menjalani aktivitasnya seperti biasa. Tapi kehadiran Sari terasa semakin nyata. Di bengkel tempatnya bekerja, alat-alat tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Saat ia sedang mengelas, api dari alatnya berkedip-kedip seperti ada yang meniupnya. Panasnya kurang, Mas? Tanya seorang pelanggan dengan nada bercanda. Baradus hanya tersenyum canggung. Namun, saat ia selesai bekerja dan hendak pulang, ia melihat sesuatu di cermin mobil pelanggan. Bayangan Sari berdiri di belakangnya, tersenyum. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Ron, aku nggak bisa terus begini, kata Baradus setelah menceritakan kejadian itu pada Roni di warung kopi. Dia makin sering muncul, bahkan di siang bolong. Roni menyeruput kopinya sambil berpikir keras. Mungkin dia mau ngasih kode. Kau tahu, Jin juga punya perasaan. Mungkin dia pengen kau PK. Ron, ini serius, bentak Baradus frustrasi. Ya, aku tahu, Bar. Tapi coba pikirkan, mungkin dia nggak mau mencelakanmu. Kalau dia suka padamu, harusnya dia nggak akan menyakitimu, kan? Kembali ke Mbah Surti. Dengan perasaan semakin terdesak, Baradus kembali menemui Mbah Surti. Kali ini, ia membawa Roni yang sudah membawa bekal lengkap, jajan pasar dan kopi hitam untuk berjaga-jaga. Baradus, aku sudah bilang, ikatan kalian ini kuat. Ritual biasa tidak akan cukup, kata Mbah Surti sambil memeriksa dupa yang tersisa dari ritual sebelumnya. Tapi ada cara lain, meskipun risikonya besar. Apa itu, Mbah? Tanya Baradus. Kau harus berbicara langsung dengan Sari dan membuat kesepakatan dengannya. Kalau kau bisa meyakinkannya untuk melepaskanmu, mungkin dia akan pergi dengan damai. Roni langsung memotong. Mbah, maaf, tapi itu ide buruk. Jin itu sudah jelas suka Baradus. Kalau dia malah semakin terikat, gimana? Kalau kau takut, kau boleh tinggal di sini, Nak Roni, jawab Mbah Surti tenang. Ini adalah jalan yang harus ditempuh Baradus. Pertemuan di jembatan. Malam itu, dengan arahan dari Mbah Surti, Baradus kembali ke jembatan seorang diri. Roni tetap ikut, meski hanya sampai setengah jalan. Aku jaga motor di sini, Bar. Kalau ada apa-apa, panggil saja atau lari secepat mungkin, katanya setengah bercanda, setengah serius. Baradus turun ke bawah jembatan. Di sana, kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan Sari sudah menunggunya, berdiri di atas batu yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, ia mengenakan kain putih panjang yang tampak bersinar dalam gelap. Baradus, akhirnya kau datang, katanya dengan senyuman lemah. Aku tahu kau tidak akan mengabaikanku. Baradus mengatur napas, mencoba tetap tenang. Sari, aku datang untuk berbicara. Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik. Sari mengangguk pelan, tapi matanya menunjukkan kesedihan. Kau ingin meninggalkanku, bukan? Kau tak tahu betapa kesepiannya aku di sini. Kau satu-satunya yang peduli padaku. Aku hanya ingin hidupku kembali normal, Sari, kata Baradus dengan jujur. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena kita berasal dari dunia yang berbeda. Sari menatapnya lama, kemudian berkata, kalau itu keinginanmu, aku akan melepaskanmu tapi dengan satu syarat. Syarat yang mengejutkan. Apa syaratnya? Tanya Baradus. Sari tersenyum samar. Kau harus menemaniku untuk terakhir kalinya, sampai matahari terbit. Setelah itu,
aku akan pergi dari hidupmu. Baradus ragu, tapi ia menyetujui permintaan itu. Baik, aku akan menemanimu. Sari mengulurkan tangan, dan Baradus merasakannya lagi, dingin yang menusuk. Mereka duduk bersama di bawah jembatan, berbicara tentang hal-hal yang tak pernah Baradus bayangkan, tentang bagaimana Sari menjadi penjaga jembatan, tentang rasa kesepiannya, dan tentang manusia yang dulu melukai hatinya. Roni, yang mengintip dari kejauhan, berbisik pada dirinya sendiri. Bar, kau gila. Duduk sama jin malam-malam begini. Kalau dia tiba-tiba ngajak nikah, kau tamat. Matahari terbit. Saat langit mulai memerah, Sari berdiri. Waktuku sudah habis, Baradus, katanya dengan suara pelan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baradus merasa lega sekaligus sedih. Terima kasih, Sari. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian. Sari tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya perlahan menghilang bersama kabut pagi. Bar, kau hidup. Roni berlari dengan dramatis dari motornya. Aku kira dia bakal membawamu ke alam lain. Sudah selesai, Ron, jawab Baradus sambil menghela napas lega. Dia pergi. Roni memeluk Baradus dengan gaya konyol. Akhirnya kau bebas, kawan. Tapi serius, kau harus traktir aku makan. Aku trauma gara-gara ini. Ketika mereka kembali ke rumah, Baradus merasa ada yang berubah. Di cermin kamarnya, ia melihat sekilas bayangan Sari yang tersenyum samar. Apa benar semuanya sudah selesai? Atau ini baru permulaan? Awal baru yang menyesakkan. Setelah pertemuannya dengan Sari, Baradus merasa lega. Namun, bayangan samar Sari yang ia lihat di cermin terus menghantui pikirannya. Roni, meski selalu berusaha menghibur, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Bar, kau yakin dia benar-benar pergi? Tanya Roni sambil menyeruput teh di rumah Baradus. Aku nggak mau tiba-tiba dia muncul waktu kita lagi makan bakso. Baradus mengangguk ragu. Mbah Surti bilang ritual itu cukup. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang masih mengikatku dengannya. Mereka memutuskan untuk kembali ke Mbah Surti, berharap mendapatkan jawaban. Namun, kali ini, Mbah Surti memberi nasihat yang berbeda. Baradus, ikatan seperti ini tidak hanya bisa diputus dengan ritual, kata Mbah Surti. Kau harus memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Jin seperti Sari adalah makhluk yang juga diciptakan oleh Allah, dan hanya dengan keimanan kau bisa terlepas dari pengaruhnya. Roni dan usaha konyolnya. Roni, yang mendengar nasihat Mbah Surti, langsung mencoba menerapkannya dengan caranya sendiri. Bar, aku punya ide. Kau tahu nggak, jin takut sama bacaan suci? Kita beli speaker besar, taruh di rumahmu, dan putar pengajian terus-terusan. Baradus menghela napas panjang. Ron, aku serius. Ini bukan soal speaker atau pengajian saja. Aku harus memperbaiki hubunganku dengan Allah. Aku sadar, selama ini aku terlalu jauh darinya. Roni tampak berpikir keras. Kalau begitu, aku ikut bantu. Tapi aku tetap mau beli speaker. Kalau ada apa-apa, kita bisa pasang ayat kursi dengan volume maksimal. Kembali ke jalan Allah. Malam itu, Baradus mulai introspeksi diri. Ia menyadari betapa sering ia melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia mengambil wudhu, lalu menunaikan salat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ketika ia bersujud, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, jika aku telah melakukan kesalahan yang membuatku terjebak dalam situasi ini, ampunilah aku. Lindungilah aku dari godaan jin dan setan, dan kuatkan imanku untuk selalu berada di jalan MU. Setelah salat, ia membaca Al-Quran, dimulai dengan surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan beberapa ayat lainnya. Ketika ia membaca, ia merasa seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan pergi dari tubuhnya. Malam yang menegangkan. Tengah malam, Baradus terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya. Baradus, kenapa kau menjauh dariku? Ia membuka mata dan melihat Sari berdiri di sudut kamar, wajahnya kali ini terlihat lebih pucat dan sedih. Aku sudah melepaskanmu, tapi kenapa kau memanggil namanya untuk menjauhkan aku? Tanya Sari dengan suara lirih. Baradus merasa ketakutan, tapi ia tetap berpegang pada keyakinannya. Dengan tenang, ia membaca ayat kursi berulang-ulang. Cahaya dari lampu kamar tampak lebih terang, dan sosok Sari perlahan memudar. Sebelum benar-benar menghilang, Sari berkata, Baradus, kau telah memilih jalanmu. Aku hanya berharap kau tidak melupakanku begitu saja. Pesan dari Mbah Surti. Keesokan harinya,
Baradus kembali menemui Mbah Surti, kali ini dengan hati yang lebih mantap. Ia menceritakan apa yang terjadi semalam. Mbah Surti tersenyum. Baradus, kau telah memilih jalan yang benar. Jin seperti Sari memang makhluk Allah, tapi mereka bisa menyesatkan manusia jika kita tidak berhati-hati. Selalu dekatkan dirimu pada Allah, karena hanya Dia yang bisa melindungimu dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Roni, yang mendengar semua ini, mengangkat tangan seperti murid yang ingin bertanya. Mbah, jadi kalau aku sering baca doa, aku juga aman dari jin, kan? Mbah Surti mengangguk. Betul, Nak Roni. Bacalah doa sebelum tidur, sebelum makan, dan biasakan dirimu membaca Al-Quran. Dengan begitu, jin tidak akan berani mendekat. Pesan Islami, menguatkan iman. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap masalah dalam hidup, termasuk gangguan dari makhluk tak kasat mata, hanya bisa diselesaikan dengan kembali kepada Allah. Salat, membaca Al-Quran, dan berdoa adalah perisai terbaik dari godaan jin dan setan. Roni, dengan gaya khasnya, menambahkan, dan kalau ada jin cantik, jangan tergoda. Ingat, yang penting itu akhlak, bukan rupa. Setelah hari-hari berlalu dengan tenang, Baradus merasa hidupnya kembali normal. Tapi di suatu malam yang tenang, ia menemukan sebuah kalung kecil di kamarnya, kalung yang mirip dengan yang pernah dikenakan Sari. Apakah ini pertanda bahwa Sari belum benar-benar pergi? Hanya Allah yang tahu.